Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6PM. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dari week 2 hingga week 7. Perkenalkan, nama saya Aditya Nurhidayatullah dan rekan-rekan saya namanya Arealdi, Desak, Lutfi, dan Asma. Untuk yang pertama, topik yang kita ambil adalah parenting. Parenting merupakan sebuah pola asuh yang dilakukan orang tua terhadap anak dengan caranya masing-masing. Beberapa orang tua yang paham terhadap parenting mungkin saja dapat mengasuh anaknya dengan baik. Alasan kami memilih topik ini dikarenakan pengembangan anak di era sekarang sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembangnya dan cara berinteraksi terhadap seusianya. Kemudian ada predisposition, fasilitas untuk mengedukasi orang tua tentang pentingnya parenting. Untuk predisposition yang pertama, banyak anak yang kesehatan mentalnya kurang baik akibat pola asuh orang tua yang salah. Kemudian orang tua tidak mengerti cara mengasuh anak. Dan yang terakhir, kesehatan mental anak dapat mempengaruhi sifat anak ke depannya. Yang ketiga ada desain research. Metode observasi yang kami gunakan adalah dengan cara melakukan wawancara. Kemudian mengumpulkan informasi dari partisipan yang mungkin memiliki pendapat yang berbeda terkait parenting. Hasil dari wawancara tersebut kami gunakan sebagai referensi tugas kami ke depannya. Partisipan yang kita ambil untuk wawancara ada 10 orang, dengan masing-masing 5 anak dan 5 orang tua yang tidak berpasangan. Hasil dari wawancara tersebut akan kami gunakan sebagai sumber informasi orang tua dan bagaimana keadaan anak tersebut. Oke, untuk hasil desain research yaitu kebanyakan orang tua masih memberikan tekanan kepada anaknya untuk mengikuti kemauan orang tua dan kurang membebasi anaknya untuk memilih pilihannya sendiri. Yang kedua, orang tua masih kurang pengetahuan mengenai cara mengasuh anak dan menggunakan pengasuh dari kecil, sehingga membuat anak kurang mendapat perhatian ketika dalam tumbuh kembangnya. Dan yang terakhir, orang tua masih kurang pengetahuan mengenai mental anak dan anak tidak percaya terhadap orang tua. Next. Untuk insight. Insight pertama yaitu dengan adanya kebebasan orang tua, namun tetap memperhatikan perkembangan anak, maka akan membantu anaknya berkembang jadi lebih baik tanpa tekanan dan akan meningkatkan kepercayaan diri sebagai anak. Insight yang kedua yaitu orang tua harus bisa mendekatkan diri kepada anak dan menyempatkan waktu bersama anak agar membangun hubungan yang harmonis dan mengenal kebutuhan emosional anak, sehingga anak merasa dimengerti dan dihargai. Yang insight ketiga yaitu membangun kepercayaan anak adalah hal dasar yang seharusnya orang tua pahamin dan coba pelajari agar dapat melakukan komunikasi dua arah, sehingga anak tidak akan sungkan bercerita mengenai lingkungannya kepada orang tua. Untuk desain opportunities, problem space-nya yaitu terlalu menekankan kemauan orang tua terhadap anak. Core functional merupakan hal yang ingin kami capai atau hal yang ingin kami lakukan. Berdasarkan do goals partisipan, maka didapatkan beberapa core functional yaitu mengerti kesibukan anak, kedua mengerti kemauan anak, dan ketiga mengerti cara memperlakukan anak dengan baik. Define outcomes. Functional merupakan hal yang ingin dicapai oleh partisipan ketika partisipan melakukan tujuan mereka. Berdasarkan do goals dan problem space yang didapat, maka outcome yang kami dapat yaitu memberikan hak kebebasan terhadap anak dan memberikan dukungan terhadap keinginan anak. Untuk define emotional jobs, emotion jobs merupakan perasaan partisipan ketika telah menyelesaikan apa yang diinginkan atau kegiatan yang telah diselesaikan. Berdasarkan problems dan do goals dari partisipan, maka kami mendefinisikan emotional jobs yaitu partisipan lebih memikirkan apa yang diinginkan oleh seorang anak. Untuk desain opportunities yang kedua, problem space-nya kurangnya pengetahuan orang tua terhadap ilmu parenting. Core fungsional yang pertama, mengerti seperti apa cara parenting yang benar. Yang kedua, mengerti pentingnya kondisi mental pada anak. Tiga, mengerti kemauan anak. Untuk outcomes-nya, outcome yang pertama dapat dengan mudah mendapatkan ilmu tentang parenting. Yang kedua, mendapat solusi tentang parenting. Emotional jobs-nya, partisipan tidak lagi minim pengetahuan tentang ilmu parenting. Eksplorasi. Berdasarkan hasil desain opportunity, sasaran psikologi kami merupakan close to order dan competence, di mana close to order itu dapat mendekatkan hubungan parent
antara antara anak dan orang tua, karena orang tua sudah mengerti bagaimana ilmu parenting yang benar. Untuk kompetensinya, peran user sebagai orang tua untuk lebih mampu dalam hal parenting. Asumsi kami itu yang pertama, artikel ilmu parenting mempunyai kategori masing-masing. Yang kedua, menyediakan tempat untuk bertanya tentang ilmu parenting kepada ahli. Next. Konsep dropbar. Konsep dropbar ini adalah awalan dari web ketika user ingin mencari fitur yang dibutuhkan. Dengan adanya drop, maka web akan terlihat lebih rapi dan juga mempermudah user. Kemudian ada konsep kelompok artikel. Bagian konsep dari artikel ini dapat mempermudah user untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai parenting dan sesuai dengan kategorinya. Dengan begitu, para orang tua tidak akan tertinggal mengenai ilmu parenting baru dari parenting. Next. Kemudian ada konsep pencarian materi. Konsep ini penting untuk user agar langsung mendapatkan hal yang dibutuhkan. Dengan begitu akan lebih efektif untuk user untuk belajar ilmu parenting di platform tersebut. Next. Kemudian ada fidelity concept yang diambil dari cakupan dan fokus kami adalah untuk orang tua yang masih kurang memahami ilmu parenting. Kemudian metode yang kami gunakan adalah observasi data primer dari hasil kuesioner. Partisipan yang kami libatkan adalah 10 orang dengan masing-masing 5 anak dan 5 orang tua. Yang pertama ada fidelity concept. Itu ada tes targetnya fitur kategori artikel. Dengan adanya kategori artikel, maka user dapat dengan mudah mengakses semua kategori yang dibutuhkan, sehingga tidak perlu mencari satu persatu dan mempersingkat waktu yang dibutuhkan. Next. Kemudian fidelity konsep yang kedua, tes targetnya itu fitur dropbar. Dengan adanya menu dropbar seperti yang ada di samping, maka user dapat dengan mudah memilih menu yang tersedia. Jika user memilih salah satu menu, maka akan ditampilkan halaman yang diinginkan. Fidelity konsep yang ketiga, tes targetnya itu fitur mengganti bahasa website. Ganti bahasa website dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia bisa dilakukan dengan menekan tombol bahasa yang berada di pojok kanan atas website. Fitur ini mempermudah user dalam penggunaan website agar lebih efisien. Dan yang terakhir ada principle. Di principle ini terdapat 3 predisposition. Yang pertama ada banyak anak yang kesehatan mentalnya kurang baik akibat pola asuh orang tua yang salah. Dan exploration-nya yaitu orang tua masih kurang pengetahuan mengenai mental anak dan anak tidak percaya terhadap orang tua. Insight-nya, membangun kepercayaan anak adalah hal dasar yang seharusnya orang tua pahami dan coba pelajari agar dapat melakukan komunikasi 2 arah. Sehingga anak tidak akan sungkan bercerita mengenai lingkungannya kepada orang tua. Dan konsep yang didapat yaitu artikel ilmu parenting mempunyai kategori masing-masing. Kemudian predisposition yang kedua, orang tua tidak mengerti cara mengasuh anak. Eksplorasinya yaitu orang tua menggunakan pengasuh dari kecil sehingga membuat anak kurang mendapat perhatian ketika dalam tumbuh kembangnya. Dan insight-nya, orang tua harus bisa mendekatkan diri kepada anak dan menyempatkan waktu bersama anak agar membangun hubungan yang harmonis dan mengenal kebutuhan emosional anak, sehingga anak merasa dimengerti dan dihargai. Dan konsep yang didapat yaitu tanya ahli untuk bertanya tentang ilmu parenting kepada ahli. Predisposition yang ketiga yaitu kesehatan mental pada anak dapat memengaruhi sifat anak ke depannya. Eksplorasinya, kebanyakan orang tua masih memberi tekanan kepada anaknya untuk mengikuti kemauan orang tua dan kurang membebasi anaknya untuk memilih pilihannya sendiri. Dan insight-nya, dengan adanya kebebasan orang tua namun tetap memperhatikan perkembangan anak, maka akan membantu anaknya berkembang jadi lebih baik tanpa tekanan dan akan meningkatkan kepercayaan diri sebagai anak. Dan konsep yang didapat yaitu tipe kepribadian anak untuk mengetahui kepribadian anak. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.